Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Ulun Ami Alfalivia di Smart Podcast. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau ini lulusan Teknik Lingkungan dari ULM. Dan saat ini beliau bekerja di PT Rimba Makmur Utama sebagai staf lingkungan. Please welcome Kakak Milena Amalia. Yeay. Halo Kak, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana nih kerjaannya Kak? Mungkin kesibukan sehari-hari kerja ya Kak ya? Iya bener banget. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke nih Kak, sebelum masuk poin pertama nih Kak ya. Jadi kan kami ini ada diundang dari majelis. Jadi kayak ikut tentang memperingati hari bumi. Adalah salah satu perkumpulan Kak. Mereka tuh mau mungkin kayak cinta lingkungan lah ibaratnya kan. Nah, menurut Kakak nih, apa sih hubungannya antara mereka tuh ngundang kami sama hari bumi kayak tentang lingkungan lah gitu menurut Kakak? Iya, oke. Pertama kita bersyukur dulu karena kita diundang ya. Jadi kita dilibatkan sebagai pelajar di agenda Hari Bumi ini. Nah, menurut aku sih karena untuk menjaga lingkungan ini kan kita bagusnya dimulai sejak dini nih. Nah, apalagi di usia kita remaja saat ini. Kita kan pasti lagi banyak biasanya memproduksi sampah dan setiap hari juga perlu belajar di lingkungan sekolah. Pastinya kan kita perlu menjaga kebersihan. Nah, jadi pemuda-pemuda inilah yang diharapkan bisa menggandeng sesama generasi Masa depan muda. nanti. Ya, masa depan nanti untuk menjaga lingkungan, terutama di momentum Hari Bumi nanti. Oke. Langsung aja nih Kak ke poin pertama nih. Jadi mungkin sudah Pak Wano ya, apa namanya tuh? Sudah masuklah tadi kaitan antara kebersihan sekolah, kaitan tentang pelajar, tentang anak-anak muda sama lingkungan. Nah, kalau menurut Kakak nih kebersihan sekolah dalam konteks lingkungan dan kesehatan, apakah itu penting kaitannya? Oke, menurut aku sih sebenarnya penting ya, cuman karena ini tentang kebersihan, jadi kita balik ke diri kita masing-masing. Nah, jadi kalau misalnya dari diri kita sendiri sudah menerapkan perilaku yang bersih dan sehat, itu saat di sekolah pun pasti kita akan melakukan itu juga. Nah, sekolah ini kan ibaratnya untuk Ami dan teman-teman kan sebagai rumah kedua. Iya, rumah kedua. Karena biasanya kita dari pagi sampai sore di sekolah. Bahkan dulu aku sampai siang aja sudah lumayan lama, lumayan capek di sekolah. Ngantuk. Apalagi sampai sore. Iya. Nah, kita itu kan sebagai manusia, kita pastinya lebih suka dengan lingkungan yang bersih, Lebih nyaman. lebih nyaman. Jadinya kan proses belajar kita saat kita menyerap pelajaran atau ilmu yang dari guru-guru kita di sekolah itu kan pastinya lebih nyaman kalau lingkungannya itu bersih. Nah, jadi menurut aku penting untuk semua siswa itu sadar dari dirinya masing-masing gitu. Oke, lanjut nih Kak, khususnya nih ya Kak ya, kayak di SMA Muhammadiyah, kayak sadarnya untuk membuang sampah pada tempatnya langsung gitu kan, atau menjaga kebersihan lingkungan, atau minimal piket lah Kak di kelas kan, itu kesadaran itu minim banget Kak. Gimana nih biar mereka nih ngasih taunya, kalian tuh harus sadar gitu loh. Sebenarnya mirip sama aku dulu sekolah karena banyak teman-teman juga dan termasuk mungkin aku juga dulu yang malas gitu untuk menjaga lingkungan ini. Nah, tapi karena kita setiap harinya tadi di sekolah, mungkin upaya ini tuh kita tumbuhkan bersama-sama dari sekolah dan dari siswanya. Jadi untuk dari sekolah misalnya ada lomba kebersihan atau misalnya kampanye untuk mengurangi plastik. Nah, itu kalau kita tanamkan setiap hari, kita barengkan dengan nilai-nilai yang kita tanamkan saat belajar, itu akan lebih mudah diterimanya karena kita di lingkungan sekolah kita terpaksa harus mengikuti lingkungan ini kan, yang harus menjaga kebersihan. Nah, bisa juga nih misalnya nih Ami kelas berapa sekarang? Kelas 11. Kelas 11. Nah, di kelas 11 itu misalnya Ami buat
challenge misalnya atau Nah. apa yang mengajak teman-teman untuk bawa botol minum deh satu hari. Nah, Mau didaur ulang gitu ceritanya. enggak, yang botol minum kayaknya tadi ada bawa deh. Botol minum. Oh iya, Oh, tumbler. ya tumbler. Nah, jadi apa namanya? Oh iya boleh. Boleh, Ya. boleh silakan. Iya boleh dua-duanya tuh. Nah, jadi misalnya, nah ini bagus nih karena ini dibawa Ada dari literannya ya? ya dari teman-teman yang bawa. Nah, jadi kita bikin apa namanya campaign aja, maksudnya kayak sehari satu kelas bawa botol tumbler. Pastinya kan di rumah masing-masing punya Iya, ya. punya. Nah, apalagi kan biasanya kalau dibilang untuk biar lingkungan terjaga dan lain-lain kan biasanya agak kurang ini ya. Maksudnya kaitannya dengan dia juga nggak terlalu ini. Nah, bisa aja juga Ami bilang kayak gimana kalau kita nggak beli dulu, jadi kita bisa menghemat misalnya air mineral 5.000. Nah, kalau kita bawa minum ini bisa sampai sore. bisa sampai sore, terus bisa isi ulang nggak di sini? Iya, bisa ada biasanya galon. Nah, apalagi bisa isi ulang. Jadi kan Hemat biaya. dan misalnya juga nggak semua teman-teman nih yang bawa botol minum, masih ada yang beli. Nah, kalau misalnya makin banyak Ami ngajak teman-teman yang bawa botol tumbler, jadinya kan yang nggak ngikut tadi merasa tertinggal atau cuman mereka yang nggak bawa gitu. Jadi kan mereka pasti ikut juga untuk membawa botol. Seperti itu sih menurut aku. Jadi memang perlu bertahap dan memang harus dari dirinya masing-masing. Perlu juga ajakan gitu ya, Kak. Betul, perlu ajakan. Karena kesadaran diri tuh kadang emang kayak aku bener nggak ya gitu. Takut salah. Tapi kalau misalnya semua orang atau hampir kebanyakannya Ngikutin, ya pasti yang apa namanya, kita akan lebih mudah menghasut. Iya. Mengajak. Iya, mengajak. Gitu. Mengajak arah yang baik lah, bukan Iya, yang menghasut. benar. Maksud yang baik. Oke, lanjut. Menurut Kakak nih, apa sih apa ya? Kayak peran lah ibaratnya kan dari sekolah supaya buat sadar anak-anak muridnya untuk jaga lingkungan, jaga kebersihan, pokoknya peduli lah tentang lingkungan. Oke. Kalau menurut aku sekolah punya peran penting juga karena sebagai yang kita ikuti dan Punya aturannya. benar sekali. Jadi punya aturan dan pasti siswa kan mengikuti aturan dari sekolah. Nah, jadi mungkin bisa misalnya ada minggu-minggu tertentu yang diadakan misalnya lomba kebersihan atau misalnya sekolah mengapresiasi untuk muridnya yang menjaga lingkungan atau yang rajin gitu-gitu. Jadi kayak ada apresiasi. Nah, untuk misalnya larangan atau sanksinya, bisa aja sekolah misalnya ada satu hari yang semua siswanya tuh nggak boleh jajan plastik. Jadi kayak bawa kotak makan gitu. Jadi tetap bisa jajan, misalnya jajan pentol, tapi dia nggak pakai plastik. Jadi ada upaya-upaya yang bisa dilakukan sama sekolah juga. Sama untuk siswa-siswa yang biasanya buang sampah sembarangan, itu entah gimana mekanismenya, entah nanti ada yang apa namanya, patroli bener. Jadi kayak kita saling saling kerjasama antara siswa dan sekolah. OSIS biasanya. Bener. Nah, mungkin bisa dari OSIS dulu. Jadi dari OSIS ini kan ada timnya lah, tim yang perwakilan siswa, tapi juga bisa apa namanya, diberikan arahan sama sekolah, diberikan tanggung jawab sama sekolah. Jadi kita sama-sama dimulai dari OSIS gitu. Itu sih kalau menurut aku. Jadi kayak sama-sama saling membantu gitu. Kalau di SMA Muhammadiyah ini ada IPM sih, Kak. Jadi IPM tuh sudah dituntut dari sekolah tuh harus jadi contoh. Kalau kalian nggak bersih, siswa pasti nggak bersih. Kalau kalian buang sampah sembarangan, siswa pasti kayak gitu juga. Gitu sih. Kalau di SMA Muhammadiyah. Oke. Nah, bagus tuh. Jadi dari IPM ini juga biasanya kan IPM bisa mengadakan acara class meeting. Nah, bener banget. Jadi kayak
kayak yang aku bilang tadi yang soal botol dan lain-lain itu bisa jadi yang dari IPM-nya. Jadi hal-hal yang sederhana aja dan nggak perlu biaya. Paling biayanya ya Iya, apresiasi atau apresiasi ya. hadiah tadi. Nah itu Achievement. achievementnya Heeh. bener. Jadi kayak ada yang patroli misalnya Heeh. tadi, misalnya dalam satu hari nggak boleh ada yang menghasilkan plastik dan lain-lain. Itu kan jadi sambil enjoy lah kita, jadi seru juga. Tapi kalau misalnya dari kantinnya Kak, kayak biasanya kan kantin males lah bikin-bikin teh-tehan. Jadi rancak sering Hmm. sering tuh ngegantung kayak pokoknya gitu-gitu lah Kak. Minuman Heeh. kemasan. Gimana tuh? Nah, itu bisa dari sekolah tadi, karena Oh, dari sekolah sekolah. kan punya aturan nih, yang punya kuasa. Iya. Nah, jadi mungkin dari sekolah mungkin nggak bisa langsung menghilangkan semua, tapi bisa mengurangi lah. Itu kan sebenarnya kurang baik juga untuk kesehatan. Yes. Nah, makanya dari poin kita di awal tadi kan apa kaitannya antara lingkungan sama Ya, kesehatan. Nah, kesehatan. selain kita jadinya merasa nyaman, merasa lebih enjoy dalam belajar, itu bisa juga mengurangi yang tadi, karena yang biasanya makanan-makanan atau snack kemasan itulah yang berbahaya buat Banyak kesehatan. apa namanya pengawet ya. Bener itu. Oh ya, satu juga dari sekolah kan aku dengar sudah ada ya kayak misalnya pengadaan pembalut dan Ah lain-lain iya itu ada Kak. di toilet. Nah, itu juga termasuk hal yang sangat bagus dalam kebersihan ini. Jadi kayak dari siswanya lagi yang Iya. Sadarnya, ya sadar dirinya. berpartisipasi lah, karena sekolah juga sudah mengadakan Support. ya, sudah mensupport. Benar. Nah, kita udah ngomongin nih tentang peran siswa, peran IPM atau OSIS yang ditanggung jawabkan oleh yang bertanggung jawab, yang dikasih tanggung jawab lah dari sekolah, terus support sekolah. Nah, menurut Kakak eh kayak gitu-gitu tuh apa ya? Mungkin kadang tuh banyak pertanyaan Kak, kayak gini nih, apa sih fungsinya buat diri sendiri? Ya. Apa sih untungnya buat aku sendiri gitu Kak? Oke. Manfaatnya buat diri sendiri Buat gitu ya. manfaatnya buat diri sendiri. Nah, sebenarnya yang paling gampang karena tadi misalnya kita biasanya minum air minum dalam kemasan, misalnya ini air mineral. Nah, biasanya kan tuh kosnya 5.000 ya. Iya. Uh, itu kan biasanya kita keluarin dari sangu. Nah, tapi kalau kita bawa air sendiri, air putih sendiri, itu kan jadinya nanti Gratis lah. gratis, dan 5.000-nya buat Pentol, atau jajan yang buat lain. nabung dan lain-lain. Nah, pertama itu. Terus kedua juga sebenarnya buat kesehatan masing-masing juga, karena pastinya kita yang sehat itu tergantung dari lingkungannya, gitu kan. Terus juga selain dua tadi, manfaat buat ke diri sendiri, juga kita jadinya terbiasa dari lingkungan sekolah dulu, baru nanti kita bawa ke lingkungan di rumah. Terus nanti kita dimanapun kita akan tetap berperilaku bersih dan sehat tadi. Minimal kita cuci tangan sebelum makan lah, itu kan termasuk berperilaku bersih Adab juga. makan. Benar. Masuk adab makan juga. Nah, itu. Terus juga bisa menghemat, terus juga bisa menjadikan diri lebih baik, jadi lebih sehat. Itu sih kayaknya untuk pribadi masing-masing. Jadi lebih hemat, lebih bersih, lebih sehat. Benar. Terus Dan disayang apalagi guru Nah, juga. disayang guru. Apalagi di masyarakat ya Kak ya. Iya. Pasti diterima orang dengan baik karena kita jaga kebersihan. Orang pasti Benar. kayak oh ini orangnya pembersih gitu loh. Iya. Pasti mau banyak yang temenan. Bener, Ayo kita orang bersih. daripada orang yang suka buang sampah sembarangan atau jorok kan, Iya. kita jadinya Suka lah pasti menghindar lah dari dianya. Harapan kakak nih atau pesan tentang untuk generasi muda, untuk diri dia sendiri, untuk bisa berpartisipasi menjaga lingkungan. Harapannya sih semoga kita bisa sadar dengan menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan, karena
itu sebenarnya manfaat terbesarnya tuh buat diri sendiri juga, bukan hanya untuk sekolah, hanya untuk lingkungan, tapi sebenarnya ke diri kita sendiri. Karena kalau misalnya berantakan, pastinya kita moodnya jadi Ya, jelek, gak terus enak juga sendiri. benar belajarnya juga jadi malas-malesan dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya kita menjaga lingkungan, mengurangi sampah, jadinya kan kita lebih nyaman lah dan lebih sehat. Terus juga manfaat tadi Manfaat harapan ya harapan kali kakak ya. lah. Em, itu tadi semoga kita masing-masing sadar, terus juga tetap berlanjut lah, walaupun nggak hanya di sekolah, dan sampai lulus nanti, Ya. sampai dia bawa ke lingkungan masing-masing, bukan hanya di sekolah. Tuh, jadi jadilah anak siswa yang sehat dan bersih. Berarti kayak perubahan tuh harus ada di diri sendiri, Benar, diri perubahannya. dia sendiri lah. Ya, Ya. dan perubahannya kan ke arah yang Lebih baik, baik gitu. yang lebih diterima di semua kalangan. Benar. Oke, udah nggak kerasa nih kak, udah Oke. di penghujung waktu kita bertemu, kita bercakap-cakap. Mungkin sekian dari kakak. Oke, terima kasih Ami. Terima kasih ya kak, jangan lupa sini lagi lah kapan-kapan kalau ada waktunya. Oke guys, terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kami Len, dan juga kalian jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sekian dari saya, Nun wal kolami wa mesurun fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.